Ini adalah semenanjung Yamal di Rusia Utara, yang disebut sebagai ujung dunia. Di sini, suhu seringkali turun hingga sekitar minus 76 derajat Fahrenheit, dengan suhu rendah di musim dingin mencapai minus 70. Semenanjung Yamal dihuni oleh suku Nenets yang nomaden, sebuah komunitas yang jumlahnya kini tinggal sekitar 70.000 orang. Setiap musim gugur, orang Nenets bergerak ke selatan bersama kawanan rusa mereka. Menjelang musim dingin, mereka harus mencapai daerah paling selatan dan dengan suhu yang lebih hangat. Tempat mereka bisa berhenti. Tujuan perjalanan ini adalah untuk mencari tempat yang lebih hangat agar bisa bertahan selama bulan-bulan musim dingin. Jika mereka gagal, mereka bisa mati karena suhu ekstrem di Rusia, yang bisa turun hingga sekitar minus 94 derajat Fahrenheit. Bahaya ini ada karena mereka tidak tinggal di pemukiman tetap. Mereka tidak memiliki rumah yang kokoh dan terisolasi untuk perlindungan. Sebaliknya, mereka hanya mengandalkan tenda dan bertahan hidup di musim dingin Rusia dengan membakar ranting pohon merupakan tantangan yang sangat sulit bagi mereka. Orang Nenets hidup dalam keluarga besar. Setiap unit keluarga terdiri dari 40 hingga 50 orang yang bepergian bersama dengan sekitar 200 rusa. Mereka mengelola komunitas yang bergerak dengan ukuran seperti sebuah lingkungan kecil, lengkap dengan ternak, melintasi ratusan mil wilayah liar yang beku. Setiap komunitas memiliki seorang pemimpin yang membuat keputusan hidup atau mati tentang kapan harus bermigrasi, di mana mendirikan kamp, dan bagaimana mengelola kawanan rusa mereka. Semua orang dalam kelompok mengikuti keputusan ini tanpa pertanyaan, karena mereka memahami bahwa di lingkungan mereka, demokrasi bisa sangat berbahaya. Satu keputusan yang salah tentang waktu atau rute bisa menjebak seluruh komunitas dalam badai salju atau di atas es yang mencair. Jika kamu mengunjungi semenanjung Yamal di Rusia, akan jelas bahwa tanah tersebut sebagian besar dikuasai oleh orang Nenets, mirip dengan orang-orang Yakutia. Orang Nenets tinggal di dalam perbatasan Rusia, tetapi mereka bukan orang Rusia secara etnis. Mereka adalah penduduk asli wilayah beku ini. Kehadiran mereka di daerah ini sudah ada jauh sebelum kedatangan bangsa Slavia di Rusia. Komentar nomor 2 untuk memberitahukan bahwa kamu masih bersama kami. Terima kasih. Masih ada yang akan datang. Kehidupan sehari-hari mereka tidak ada ponsel, film, atau acara televisi. Mereka tidak membayar sewa atau biaya utilitas. Mereka tidak bekerja untuk perusahaan atau mengikuti rutinitas pekerjaan yang tetap. Sebaliknya, mereka hidup menurut kebiasaan mereka sendiri. Bukan berdasarkan aturan masyarakat modern, mereka hanya tahu cara hidup nomaden, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mendirikan tenda, dan melakukan apa yang diperlukan untuk mendukung keluarga mereka. Setiap tenda dibangun dengan menyatukan tiang-tiang kayu. Sebuah tenda biasa menggunakan sekitar 30 tiang. Tiang-tiang ini diikat bersama di bagian atas dan disebar keluar untuk membentuk lingkaran lebar di bagian bawah. Bagian atas dibiarkan sedikit terbuka, menciptakan celah untuk pipa tungku. Struktur ini kemudian ditutup dengan setidaknya 2 lapis kulit rusa. Di dalamnya, terdapat tungku kayu untuk memberi kehangatan dan memasak makanan. Dengan tungku yang menyala, suhu di dalam tenda bisa mencapai antara 68 hingga 77 derajat Fahrenheit. Meskipun begitu, kehangatan ini tergantung pada api. Ketika cuaca di luar sangat dingin, suhu di dalam bisa turun juga. Jika kayu tidak cukup dan api padam, suhu di dalam bisa turun di bawah 0. Meskipun dengan 2 lapis kulit rusa yang menutupi tenda, satu-satunya penghubung mereka dengan dunia luar adalah radio yang ada di dalam tenda. Lewat perangkat sederhana ini, mereka berusaha untuk tetap mengetahui apa yang terjadi di luar lingkungan terpencil mereka. Bisakah kamu hidup seperti ini, tanpa ponsel, tanpa internet, tanpa pekerjaan tetap, hanya tenda dan api yang menjaga hidupmu? Komentar: ya, jika kamu pikir kamu bisa beradaptasi. Komentar: tidak jika kehidupan modern adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tinggalkan. Diet mereka hampir seluruhnya terdiri dari daging rusa dan kelinci. Banyak di antaranya dimakan mentah. Dan mereka termasuk salah satu populasi paling sehat di dunia. Mereka makan daging itu segera ketika masih hangat. Mengonsumsi organ, jaringan otot, dan lemak dalam kombinasi yang akan membuat sebagian orang merasa jijik
Bisakah kamu makan daging mentah seperti ini jika itu berarti tetap sehat di kutub utara? Beritahu kami di kolom komentar. Kami membaca setiap komentar. Mereka juga meminum sup yang terbuat dari kaldu daging. Salah satu kebiasaan mencolok adalah bahwa mereka mengonsumsi daging baik yang dimasak maupun yang mentah. Ketika mengunjungi tenda Nenets, tamu akan melihat bahwa daging mentah disajikan bersamaan dengan hidangan yang dimasak. Sementara itu, wanita menangani hampir semua pekerjaan di dalam tenda. Tugas mereka mencakup menjaga agar tenda tetap hangat, merawat anak-anak, menyiapkan makanan, dan menjahit pakaian yang terbuat dari kulit hewan. Lalu, dari mana mereka mendapatkan air untuk minum dan memasak sup? Seperti banyak orang lain di Siberia, orang Nenets melelehkan salju untuk mendapatkan air bersih. Mereka memanaskan salju dalam panci besar hingga menjadi air. Air salju yang meleleh ini kemudian digunakan untuk memasak dan minum. Apakah metode ini sehat atau tidak? Itu masih bisa dipertanyakan. Tetapi mereka tidak memiliki alternatif lain. Hidup dekat dengan alam bukan berarti mereka hidup tanpa aturan atau budaya. Orang Nenets memotong buah dengan rapi dan menyajikannya di piring. Mereka makan roti dengan daging mereka, dan bahkan membeli biskuit yang dibawa dari bagian lain. Rusia, mereka juga membeli sabun untuk mencuci dan deterjen untuk mencuci piring. Teh adalah barang lain yang mereka beli secara teratur. Perbedaan utama antara cara hidup mereka dan kehidupan modern adalah mereka memilih untuk menghindari aturan masyarakat modern dan terus hidup sebagai nomad. Di dunia yang mengharuskan kita mandi setiap hari dan mencuci tangan terus-menerus, orang Nenets hanya mandi 1 atau 2 kali seminggu, terkadang lebih jarang, dan mereka lebih sehat karenanya. Ketika sungai dan aliran kecil membeku, orang Nenets tidak memiliki air yang mengalir untuk penggunaan sehari-hari atau mandi. Satu-satunya pilihan mereka adalah salju bersih atau potongan es yang dipotong dari permukaan sungai. Salju dikumpulkan dan ditempatkan dalam panci logam besar, lalu dipanaskan di atas api kayu selama beberapa jam. Meskipun dengan semua usaha itu, satu panci penuh salju yang meleleh hanya menghasilkan sedikit air, sehingga setiap tetes harus disimpan karena air sangat sulit didapat. Mandi tidak terjadi sering. Tidak ada jadwal mandi tetap. Mereka menunggu hari-hari ketika cuaca lebih tenang dan aman. Mandi itu sendiri sangat singkat. Biasanya hanya melibatkan menyeka tubuh dengan sedikit air hangat. Karena tetap basah terlalu lama, bisa menyebabkan kehilangan panas yang berbahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, pakaian lebih penting daripada mandi. Alih-alih mencuci pakaian seperti yang dilakukan orang di iklim yang lebih hangat, pakaian orang Nenets dikeringkan dekat api, di udara dingin, atau dipukuli dengan salju untuk menghilangkan kotoran. Tujuan utama bukanlah kebersihan dalam arti modern, tetapi tetap kering sepenuhnya. Bahkan pakaian yang sedikit lembab dapat menguras panas tubuh dalam beberapa jam. Pakaian musim dingin dilapisi dengan hati-hati. Biasanya terdiri dari 4 hingga 6 lapisan yang dikenakan dalam urutan yang ketat. Lapisan yang paling dekat dengan kulit adalah kain lembut yang membantu menjaga kelembaban. Di atasnya, ada kulit rusa yang dikenakan dengan rambut di dalam untuk menjebak panas. Lapisan luar adalah kulit rusa dengan rambut di luar, melindungi tubuh dari angin dan salju. Pada cuaca yang sangat dingin, lapisan kulit ekstra tebal ditambahkan. Sepatu bot, sarung tangan, dan topi mengikuti metode berlapis yang sama. Dalam kondisi keras seperti itu, tetap kering dan hangat, serta menghemat energi lebih penting daripada kebersihan dalam arti modern. Orang Nenets juga tidak memiliki toilet. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka di tempat yang nyaman atau pribadi. Karena mereka hidup secara nomaden dan tidak ada sistem saluran pembuangan di tundra, membangun toilet di dalam tenda mereka tidaklah praktis. Sebaliknya, mereka pergi jauh dari kawanan untuk mencari tempat yang tenang. Biasanya ini berada di dekat pohon atau dekat sungai. Air juga dibutuhkan untuk proses ini. Ketika sungai membeku, salju harus dilelehkan dan dibawa bersama. Oleh karena itu, menggunakan toilet bisa lebih sulit daripada mandi. Tidak ada tempat perlindungan hangat untuk perlindungan. Semua harus dilakukan dengan cepat di tengah dingin dan angin yang ekstrem. Seperti biasa, jika cerita hari ini memberikan kesan padamu, jangan ragu untuk memberi like sebagai sedikit dorongan bagi kami. Dan jika kamu menonton di ponsel,
Ketuk tombol hype di bawah. Dengan sepenuh hati, kami berterima kasih atas cinta dan dukunganmu. Sementara pria mengelola kawanan rusa dan membuat keputusan migrasi. Wanita bertanggung jawab untuk menjaga api yang menjaga hidup semua orang. Setiap pagi, wanita Nenets bangun lebih awal dari siapapun untuk menyalakan kembali api yang meredup selama malam. Jika api padam sepenuhnya, suhu tenda bisa turun ke tingkat yang mematikan dalam beberapa jam. Para wanita ini telah mengembangkan kemampuan hampir supernatural untuk membaca api. Mengetahui kapan harus menambah bahan bakar, bagaimana menyesuaikan aliran udara, dan kapan api berisiko mati. Mereka bisa mengetahui dari suara, bau, dan warna api apakah api akan bertahan sepanjang malam atau perlu perhatian. Namun, pengelolaan api baru permulaan dari tanggung jawab mereka. Para wanita ini juga ahli kerajinan. Membuat dan merawat semua pakaian yang menjaga keluarga mereka tetap hidup. Mereka mengolah kulit rusa menggunakan teknik yang mengubah kulit hewan mentah menjadi pakaian tahan air, tahan angin, dan insulasi. Mereka tahu persis bagaimana mengolah bagian-bagian tertentu dari kulit untuk tujuan yang berbeda. Menciptakan sepatu bot yang tetap fleksibel di suhu ekstrem. Mantel yang menangkis angin sementara memungkinkan kelembapan keluar. Dan sarung tangan yang memberikan kelenturan sambil menjaga kehangatan. Saat Kaslani, hari terakhir dari siklus lunar, tiba, wanita juga menjadi yang paling sibuk. Wanita bertanggung jawab untuk mengemas dan membongkar seluruh rumah tangga. Memastikan tidak ada barang penting yang tertinggal sambil menjaga beban tetap ringan untuk kereta luncur. Mereka telah menghafal lokasi dan pentingnya ratusan barang. Mulai dari peralatan memasak hingga pakaian cadangan hingga peralatan darurat, satu barang yang terlupakan bisa menjadi bencana bagi seluruh keluarga. Sungai yang membeku yang harus mereka lintasi semakin tipis setiap tahunnya karena pemanasan global. Perubahan ini membuat pergerakan ratusan orang dan kawanan rusa besar menjadi sangat berbahaya. Jika es tiba-tiba patah, semua orang bisa terjatuh ke dalam air yang begitu dingin hingga dapat membekukan tubuh hampir seketika. Oleh karena itu, mereka hanya bepergian di malam hari. Suhu udara malam jauh lebih rendah, yang membantu menjaga kestabilan es. Karena alasan ini, menyeberangi sungai yang membeku sedikit lebih aman setelah gelap daripada pada siang hari. Namun, tidak ada persiapan yang bisa sepenuhnya melindungi mereka. Kutub Utara semakin memanas setiap tahun, dan jalur migrasi yang sudah lama digunakan perlahan menghilang. Jika orang Nenets kehilangan kemampuan untuk bermigrasi dan terpaksa tinggal di satu tempat terbatas, mereka akan menghadapi bahaya mati beku. Orang Nenets tidak hanya memiliki rusa, mereka telah menciptakan hubungan simbiotik yang begitu kompleks sehingga kedua spesies ini tidak bisa bertahan hidup di Kutub Utara tanpa yang lainnya. Rusa menyediakan makanan, pakaian, bahan transportasi, dan bahan bangunan untuk tempat tinggal. Tetapi mereka juga berfungsi sebagai prediktor cuaca hidup, sistem navigasi, dan bahkan sistem alarm untuk predator. Orang Nenets telah belajar membaca perilaku rusa dengan sangat tepat, sehingga mereka bisa memprediksi perubahan cuaca, menemukan area penggembalaan terbaik, dan mengidentifikasi bahaya jauh sebelum manusia menyadarinya. Sebagai imbalannya, rusa mendapatkan perlindungan dari predator, bimbingan menuju tempat makan terbaik, dan perawatan medis ketika sakit atau terluka. Tetapi bagian yang benar-benar menarik adalah bahwa rusa sebenarnya ingin bermigrasi. Genetika mereka mendorong mereka untuk bergerak antara tempat musim panas dan musim dingin. Dan orang Nenets telah membangun seluruh budaya mereka di sekitar mengikuti naluri alami ini. Mereka tidak memaksa hewan untuk bermigrasi. Mereka bekerja sama dalam perjalanan yang kedua spesies ini butuhkan. Orang Nenets juga memelihara serigala. Tetapi bukan untuk menarik kereta luncur seperti masyarakat Kutub Utara lainnya. Serigala ini berfungsi sebagai penjaga, melindungi komunitas dari predator liar dan menjaga malam agar keluarga dapat tidur dengan aman. Serigala ini dilatih sejak lahir untuk membedakan antara anggota keluarga, rusa, dan ancaman, menciptakan sistem keamanan yang bekerja dengan sempurna di alam liar.
Orang Nenets menghasilkan pendapatan dengan membuat beberapa kereta luncur terbaik di Rusia. Pria-pria Nenets menghabiskan waktu luang mereka untuk membuat kereta luncur dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Setiap kereta luncur dibuat khusus untuk tujuan tertentu. Apakah itu untuk membawa keluarga saat migrasi, mengangkut beban berat, atau menyediakan transportasi darurat? Kereta luncur ini dirancang untuk menangani tekanan ekstrem perjalanan kutub utara sambil tetap cukup ringan untuk ditarik oleh rusa atau manusia. Keterampilannya sangat tepat, sehingga kereta luncur ini bisa bertahan puluhan tahun dengan pemeliharaan yang tepat. Membuatnya sangat dicari oleh masyarakat kutub utara lainnya dan bahkan kolektor di daerah perkotaan. Uang yang diperoleh dari penjualan kereta luncur memungkinkan orang Nenets membeli barang-barang penting yang tidak bisa mereka hasilkan sendiri, roti, sabun, dan barang-barang manufaktur lainnya. Anak-anak mulai belajar membuat kereta luncur sejak usia 6 tahun. Bukan melalui pendidikan formal, tetapi dengan bekerja bersama ayah dan kakek mereka. Ketika mereka mencapai usia remaja, mereka sudah bisa membuat kereta luncur yang fungsional dan memahami prinsip-prinsip rekayasa di balik desainnya. Proses transfer pengetahuan ini memastikan bahwa keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan menghasilkan pendapatan terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hampir semua anak-anak Nenets tampak gemuk, dengan pipi merah dan kulit terang. Banyak orang merasa bahwa anak-anak Nenets memiliki beberapa fitur yang paling menawan di dunia. Terbungkus kulit rusa yang jauh lebih besar dari tubuh mereka. Mereka tampak lembut dan manis. Saat-saat paling bahagia mereka datang saat bermain di salju bersama anjing-anjing mereka. Orang Nenets telah mengembangkan sistem pengobatan tradisional yang canggih yang menggabungkan pertolongan pertama praktis dengan ramuan herbal dan prosedur darurat. Mereka menggunakan lemak hewan untuk mencegah hipotermia pada orang yang terluka, membuat bidai dari kayu yang tersedia, dan menggunakan kulit rusa untuk membalut luka. Tetapi ini bukan hanya perawatan primitif. Ini adalah teknik yang dikembangkan dengan hati-hati yang dapat menjaga seseorang tetap hidup cukup lama agar tubuh mereka sembuh secara alami. Ketika perawatan tradisional tidak cukup, satu-satunya pilihan adalah evakuasi, yang menyajikan tantangan mematikan sendiri. Memindahkan orang yang terluka melintasi wilayah liar yang beku, memerlukan kereta luncur khusus yang dirancang untuk transportasi medis. Perjalanan ke fasilitas medis terdekat bisa memakan waktu berhari-hari. Selama itu, orang yang terluka harus tetap hangat dan stabil sambil melakukan perjalanan melewati medan yang kasar dalam cuaca ekstrem. Komunikasi dengan dunia luar terbatas pada kontak radio, dan bahkan itu tergantung pada kondisi cuaca dan daya baterai. Memanggil penyelamatan helikopter dimungkinkan tetapi tidak dapat diandalkan, karena pesawat tidak bisa terbang dalam cuaca buruk dan mungkin tidak bisa mendarat dengan aman di alam liar. Banyak kali, keluarga harus membuat keputusan yang menyakitkan untuk mencoba evakuasi sendiri atau berharap perawatan tradisional cukup. Yang luar biasa adalah betapa jarangnya keadaan darurat medis serius terjadi di kalangan orang Nenets. Gaya hidup, diet, dan kondisi fisik mereka tampaknya memberikan perlindungan alami terhadap banyak masalah kesehatan yang melanda populasi modern. Ketika cedera terjadi, biasanya terkait dengan bahaya yang melekat pada lingkungan mereka, bukan penyakit kronis yang umum di negara maju. Orang Nenets telah mengembangkan seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur segala hal, mulai dari keselamatan api hingga pembagian sumber daya. Dan pelanggaran terhadap aturan ini bisa berarti pengasingan atau kematian. Ini bukan tradisi sembarangan, melainkan protokol bertahan hidup yang dikembangkan selama berabad-abad melalui coba-coba. Misalnya, ada aturan ketat tentang pengelolaan api, karena api yang tidak dikelola dengan hati-hati bisa membunuh semua orang di dalam tenda. Ada protokol untuk pembagian makanan, karena menimbun sumber daya bisa merusak seluruh komunitas saat terjadi kekurangan. Ada pedoman perilaku selama migrasi, karena mengganggu koordinasi kelompok bisa menyebabkan bencana. Penegakan aturan ini terjadi melalui tekanan sosial dan konsekuensi praktis daripada hukuman formal. Seseorang yang berulang kali membahayakan orang lain melalui perilaku ceroboh akan mendapati dirinya dikeluarkan dari kelompok. Yang di Kutub Utara pada dasarnya adalah hukuman mati. Ini menciptakan insentif kuat untuk kerjasama dan perilaku hati-hati.
Yang menarik adalah bagaimana aturan ini beradaptasi dengan perubahan keadaan sambil mempertahankan tujuan utama untuk kelangsungan hidup kelompok. Ketika perubahan iklim mengubah rute migrasi tradisional, orang Nenets mengubah protokol mereka sambil tetap menjaga prinsip dasar yang ada. Mereka telah menciptakan sistem hukum yang fleksibel, namun mutlak, berubah dengan kondisi, tetapi tidak pernah mengorbankan keselamatan. Aturan ini juga mencakup elemen spiritual yang mungkin tampak mistis bagi orang luar, tetapi memiliki tujuan praktis. Beberapa barang dianggap sakral dan dilarang disentuh, bukan karena memiliki sifat mistik, tetapi karena itu adalah peralatan bertahan hidup yang harus dilestarikan. Tabiat untuk tidak menyebutkan hal-hal berbahaya berfungsi sebagai perlindungan psikologis terhadap rasa takut dan panik dalam situasi yang mengancam jiwa. Fakta terakhir kami, yang paling memilukan adalah perlahan hilangnya budaya Nenets seiring dunia modern merambah cara hidup kuno mereka. Ketika anak-anak Nenets mencapai usia sekolah, helikopter datang untuk membawa mereka jauh dari keluarga mereka ke sekolah asrama ratusan mil jauhnya. Tempat mereka belajar untuk hidup di dunia modern, tetapi kehilangan keterkaitan dengan pengetahuan nenek moyang mereka. Di sekolah-sekolah ini, anak-anak belajar membaca, menulis, matematika, dan keterampilan bahasa Rusia yang akan membantu mereka berintegrasi ke dalam masyarakat modern. Namun mereka tidak belajar bagaimana membaca pola cuaca, mengelola kawanan rusa, atau bertahan hidup di alam liar kutub utara. Dua sistem pengetahuan ini ada berdampingan, tetapi jarang bersinggungan, menciptakan generasi yang terjebak di antara dua dunia. Banyak anak muda Nenets merasa kehidupan modern lebih menarik daripada kenyataan keras dari kehidupan nomaden. Kehidupan kota menawarkan kehangatan, keamanan, hiburan, dan peluang yang tidak ada di tundra. Ketika mereka mencapai usia dewasa, semakin banyak yang memilih karier di perkotaan daripada menggembala rusa tradisional. Meninggalkan lebih sedikit orang untuk mempertahankan cara-cara kuno, menyadari ancaman terhadap budaya mereka. Orang dewasa Nenets berusaha memiliki anak sebanyak mungkin, berharap bahwa meskipun beberapa akan pergi ke kota, cukup banyak yang akan tetap untuk melanjutkan tradisi mereka. Mereka berlomba melawan waktu dan modernisasi, mencoba untuk mewariskan ribuan tahun kebijaksanaan yang telah terkumpul sebelum hilang selamanya. Perubahan iklim mempercepat kepunahan budaya ini dengan membuat jalur migrasi tradisional menjadi tidak mungkin dan mengganggu siklus alami yang bergantung pada kehidupan orang Nenets. Seiring lingkungan kutub utara berubah lebih cepat dari kemampuan mereka untuk beradaptasi, dasar praktis budaya mereka terkikis, menjadikan cara hidup kuno mereka semakin tidak dapat dipertahankan. Orang Nenets mewakili sesuatu yang luar biasa di dunia modern kita. Bukti bahwa manusia bisa bertahan hidup dalam kondisi yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Kehidupan sehari-hari mereka melibatkan tantangan yang akan mengalahkan teknologi tercanggih sekalipun. Namun mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi menciptakan budaya yang kaya dan kompleks di lingkungan paling keras di bumi. Dari sistem pemanas cerdas mereka yang menjaga suhu tropis dalam kondisi kutub utara hingga kemitraan hewan yang canggih yang memungkinkan bertahan hidup di alam liar. Orang Nenets telah mengembangkan solusi untuk masalah yang kebanyakan dari kita tidak pernah tahu ada. Pendekatan mereka terhadap kebersihan, diet, organisasi komunitas, dan pengelolaan sumber daya menawarkan wawasan yang bisa bermanfaat bagi siapa saja, dimanapun mereka tinggal. Tetapi mungkin pelajaran yang paling penting dari kehidupan sehari-hari orang Nenets adalah tentang kemampuan dan ketahanan manusia. Di dunia di mana kita sering merasa tidak berdaya menghadapi tantangan yang jauh lebih kecil, orang Nenets menunjukkan bahwa manusia dapat mengatasi hampir semua hal dengan pengetahuan, kerjasama, dan tekad. Mereka telah menjadikan ujung dunia sebagai rumah mereka. Dan dengan demikian, mereka menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya mungkin ketika bertahan hidup bergantung pada kerjasama. Sayangnya, kita mungkin sedang menyaksikan berakhirnya budaya luar biasa ini karena perubahan iklim dan modernisasi menjadikan gaya hidup tradisional mereka semakin tidak mungkin dipertahankan. Pengetahuan yang telah mereka kumpulkan selama ribuan tahun bisa hilang dalam hidup kita, membawa pergi wawasan tentang bertahan hidup manusia yang mungkin tidak akan kita dapatkan kembali.
Aspek mana dari kehidupan sehari-hari orang Nenets yang paling mengejutkanmu? Apakah kamu pernah menghadapi tantangan yang memerlukan kerjasama dan ketahanan seperti yang ditunjukkan orang Nenets setiap hari? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Kami selalu menantikan lebih banyak dari kalian. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar kami bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu benar-benar berarti bagi kami. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.